Mencintai karena Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu auladakum awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Demi zat yang jiwanya berada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman dengan sempurna hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansar, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Al-Hasyr 9. Mencintai karena Allah adalah buah kecintaan terhadap Allah yang merupakan nikmat ilahiyah dan dampak rabbaniyah, serta cahaya yang ditanamkan Allah dalam hati orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Walaupun kamu membelanjakan kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Anfal 63:63. Al-Marudi berkata, ketika dikatakan kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, "Apa itu mencintai karena Allah?" Ia menjawab, "Engkau tidak mencintainya karena ambisi terhadap keduniaan." Kecintaan ini dapat melahirkan berbagai hasil di dunia dan di akhirat. Di antaranya, orang yang beriman akan merasakan manisnya iman, sebagaimana sabda Nabi, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illallah." Tiga hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka dengannya ia akan merasakan manisnya iman, yaitu barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, mencintai seseorang yang tidak dicintainya kecuali karena Allah. Yang kedua, orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapat naungan arasy yang agung, sebagaimana sabda Nabi, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbun bijalali al-yawma udilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Sesungguhnya pada hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman, "Manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, yang mana hari ini tidak ada naungan selain naunganku." Yang ketiga, pada hari yang sulit itu, mereka aman di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, sehingga manusia iri terhadap mereka, bahkan para nabi dan para syuhada. Dalam hadis kudusi tadi disebutkan, "Al-mutahabbun fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumul nabiyyu wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, mereka memiliki mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang mana orang-orang iri terhadap mereka, termasuk para nabi dan para syuhada. Selain itu, mereka juga menerima kecintaan Allah. Sungguh betapa bahagia orang yang menerimanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Anna rajula zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, falamma ata alaihi qala aina turidu, qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah,
qala hal laka alaihi min ni'mah tarubbuha qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala fa inni rasulullah ilaika bi annallah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Bahwa seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di desa lain, lalu Allah mengutus malaikat mengikuti jalannya. Ketika sampai kepadanya, malaikat itu berkata, "Mau kemana engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku hendak mengunjungi saudaraku di desa ini." Malaikat itu berkata, "Apakah kamu punya maksud memperoleh nikmat yang kau harapkan ada padanya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah." Malaikat itu berkata lagi, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karenanya. Seandainya tidak ada hasil lain dari kecintaan karena Allah selain ini, tentu ini sudah cukup, karena orang yang dicintai Allah akan menjadi seorang Rabbani, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu." Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memukul, dan menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah. Jika ia meminta kepadaku, maka aku memberinya, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Lain dari itu, orang yang dicintai Allah akan dicintai pula oleh penghuni langit dan bumi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibrila innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibrilu fayunadi Jibrilu fi ahli sama innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu wa yuhibbuhu fayuhibbuhu ahli sama summa yudha'u lahul qabul fi ahli al-ard." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan menyampaikan bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyerukan kepada para penghuni langit bahwa sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia oleh kalian semua. Lalu para penghuni langit pun mencintainya, kemudian diletakkan untuknya tempat penerimaan di bumi. Di antara buah kecintaan karena Allah adalah surga, sebagaimana tersirat dalam sabda Nabi, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka akan berserulah penyeru, "Bagus engkau, langkahmu baik, dan engkau telah menempati dirimu pada suatu tempat di surga." Bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah, maka kecintaan mereka akan berlanjut di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Teman-teman akrab pada hari itu sebahagian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa." Ad-Dukhruf 67. Di zaman modern,
sekarang ini, di mana kebaikan sering ditimbang dengan timbangan materi. Kita sungguh sangat membutuhkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat menumbuhkan kecintaan karena Allah. Di antaranya menyebarkan salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, maukah kalian aku tunjukkan pada suatu yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Saat bertemu sesama muslim hendaknya bermuka manis sebagaimana dianjurkan dalam sebuah hadis, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sekali-kali engkau menghinakan kebaikan, walaupun hanya dengan menunjukkan muka manis saat bertemu dengan saudaramu. Jika hendak berpisah dengan saudara sesama muslim, hendaklah meminta doa darinya dari kejauhan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi untuk melaksanakan umrah. Maka beliau pun mengizinkan dan berkata, "Ya akhi, la tansana min du'aika." Wa qala ba'du fil Madinah, "Ya akhi, asyrikna fi du'aika." Faqala Umar, "Ma uhibbu anna li biha ma tala'at alaihi syamsu liqaulihi ya akhi." Wahai saudaraku, janganlah engkau lupakan kami dari doamu. Umar berkata, sungguh tidak lebih aku cintai untuk memiliki segala yang dapat disinari matahari daripada ucapan beliau, wahai saudaraku. Jika seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah ia memberitahunya bahwa ia mencintainya. Hendaknya saling memberi hadiah, sebagaimana dianjurkan dalam sebuah hadis, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai.